Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Haryanti, asal sekolah SMA Negeri 1 Wonosari. Pada kesempatan kali ini kita pelajari materi tentang pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Kita bahas bersama yang pertama pengertian kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen dalam kurun waktu tertentu. Kurva permintaan juga sering dianggap sebagai alat ukur terhadap kesediaan konsumen bayar satu produk yang diinginkan. Misalnya, suatu perusahaan berkeinginan untuk menaikkan harga suatu produk yang dijualnya. Kemungkinan besar yang terjadi adalah penurunan permintaan konsumen terhadap produk yang dijual tersebut. Selanjutnya, kita pelajari ciri-ciri kurva permintaan. 1. Kurva berbentuk garis lurus. Yang kedua, pergerakan kurva permintaan dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang oleh konsumen. Yang ketiga, pada kurva permintaan, harga barang dengan jumlah barang yang diminta konsumen berbanding terbalik. Keempat, kurva permintaan berslop negatif. Hal ini karena kurva permintaan digambarkan dari ke atas lalu turun ke kanan bawah. Pengaruh pergeseran kurva permintaan. Yang pertama dipengaruhi oleh perubahan harga. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena perubahan harga. Hal ini mengakibatkan perubahan permintaan barang oleh konsumen. Yang pertama, jika harga naik, jumlah permintaan barang akan berkurang, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Yang kedua, harga turun. Jumlah permintaan barang akan naik, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Perhatikan contoh pergeseran kurva permintaan berikut terhadap perubahan harga. Di sini ada ilustrasi dalam menggambarkan kurva permintaan tersebut. Garis yang ke atas diberi kode P. P menandakan price atau harga. Garis dari titik 0 ke kanan diberi dengan kode Q atau quantity. Perhatikan garis yang diberi kode D. D ini menandakan permintaan mula-mula atau permintaan awal terhadap barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Garis ini diberi kode D, menandakan bahwa dia demand atau permintaan. Perhatikan ilustrasinya. Saat harga produk Rp30, jumlah permintaan konsumen sebanyak 50 unit. Perhatikan digambarkan titik temunya digambarkan dengan garis D. Selanjutnya, harga produk mengalami kenaikan menjadi 40. Jumlah permintaan barang turun menjadi 30 unit. Pergeseran garis ini pada kurva dari D diberi kode dengan D1, menandakan pergeseran permintaan pertama, yaitu pada tingkat harga Rp40, banyaknya barang diminta sebanyak 30 unit. Selanjutnya, pada saat harga barang turun lagi menjadi Rp20, maka permintaan barang meningkat menjadi 70 unit. Yang digambarkan pada tabel ini, pada tingkat harga 20,
banyak barang yang diminta 70 unit digambarkan dengan garis D2 atau menandakan banyaknya barang yang diminta pada perubahan kedua. Selanjutnya kita beralih ke pergeseran kurva permintaan berdasarkan perubahan pendapatan konsumen. Perhatikan kurvanya. Pendapatan konsumen naik, maka jumlah permintaan barang bertambah dan kurva permintaan bergeser ke kanan. Perhatikan garis kurva yang berwarna hitam ini. Ketika konsumen mengalami penambahan pendapatan, maka jumlah barang diminta akan bergeser ke kanan. Walaupun harganya tinggi, tidak berpengaruh karena mereka punya pendapatan naik. Yang berikut, pendapatan konsumen turun, maka jumlah permintaan barang berkurang dan kurva permintaan bergeser ke kiri. Perhatikan arah panah yang menunjukkan gambar kurva yang berwarna merah. Itu menandakan pendapatan konsumen turun, sehingga kurvanya bergeser ke kiri. Selanjutnya kita beralih ke penawaran. Kurva penawaran yaitu kurva yang digambarkan dengan garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Perhatikan tabel penawaran di bawah ini. Pada tingkat harga 100, jumlah barang ditawarkan 200 unit. Pada tingkat harga 200, jumlah barang ditawarkan naik menjadi 300 unit. Yang ketiga, harga barang naik lagi menjadi Rp300. Jumlah barang ditawarkan 400 unit. Yang keempat, harga barang naik lagi menjadi Rp400. Dan jumlah barang ditawarkan naik juga menjadi 500 unit. Yang kelima, tingkat harga Rp500, jumlah barang ditawarkan 600 unit. Ini menandakan kurva penawaran semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Perhatikan kurva penawarannya. Titik temu antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu dihubungkan antara titik pertama bertemu titik kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ditariklah garis lurus yang digambarkan pada kurva ini dengan warna merah ini dan diberi kode huruf S. S menandakan dia supply atau penawaran. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran, tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Berikut, jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang. Kurva bergeser ke kiri. Perhatikan pergeseran kurva penawaran akibat perubahan harga barang. Pada tingkat harga 200, banyaknya barang diminta 200, digambarkan dengan S1. Selanjutnya, harga naik menjadi 300. Banyak barang yang ditawarkan naik juga menjadi 400. Sehingga kurva ini bergeser dari S1 ke S2. Selanjutnya harga naik lagi menjadi 400, sehingga barang yang ditawarkan naik juga 600, sehingga kurvanya bergeser dari S2 ke S3. Terima kasih. Salam guru hebat, guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.